yang kaya. Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini saya ambil dalam kitab Markus. Di Markus pasalnya yang ke-10, khususnya di ayat 46 sampai ayat 47. Nanti di ayat-ayat berikut kita akan bahas kemudian. Markus pasal 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Cerita Bartimeus adalah kisah tentang seorang anak manusia yang terlahir malang di atas dunia ini. Pertama kali Alkitab memperkenalkan dia sebagai seorang pengemis yang miskin, memiliki derajat sosial yang rendah di masyarakat. Sebagai seorang pengemis, memiliki tingkat ekonomi yang sangat rendah dalam kehidupannya. Dan bukan cuma itu, dia diperkenalkan sebagai seorang yang buta, memiliki keterbatasan fisik yang sangat fatal dalam hidupnya. Alkitab juga melanjutkan, tempat hidupnya sehari-hari berada di pinggir jalan, duduk di jalan yang berdebu di mana tidak banyak orang yang ingin berada di sana. Tetapi ada hal yang menarik yang saya dapati dari kisah seorang anak manusia yang malang ini. Di ayatnya yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pertanyaannya adalah, dari mana Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat? Markus tidak memberitahukan kita dari mana Bartimeus mendapatkan informasi bahwa Yesus lewat di kota itu. Tetapi kitab Lukas menceritakan kisah yang sama. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-36 dan 37. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Bukan siapa itu, apa itu? Dia menanyakan keramaian yang terjadi. Di ayatnya yang ke-37, kata orang kepadanya, orang sini adalah bentuk jamak mereka, kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi di sini kita mendapati bahwa Bartimeus mendapatkan informasi bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat dari orang banyak yang bersama-sama dengan Yesus. Yang menariknya adalah mereka orang banyak itu memperkenalkan Yesus sebagai orang Nazaret. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Nathanael ketika Filipus memperkenalkan dia kepada Yesus, bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Musa dalam kitab Taurat dan seluruh kitab nabi-nabi, dia sudah ada, dia sudah datang, dan dia adalah Yesus yang berasal dari Nazaret. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-46, Nathanael berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nazarenos ini adalah sebuah istilah celaan yang digunakan kepada orang-orang yang berasal dari Nazaret, bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang berasal dari Nazaret. Dan istilah inilah yang digunakan oleh orang banyak pada waktu mereka memperkenalkan Yesus kepada Bartimeus. Yang menariknya adalah, pada waktu Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat, dia tidak berteriak, "Yesus orang Nazaret, kasihani aku." Tetapi dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Apa arti dari frasa Yesus anak Daud ini? Di dalam Alkitab, istilah Yesus anak Daud ini adalah gelar yang digunakan kepada Mesias di dalam 2 Samuel pasal 7. Dan yang menariknya adalah, di dalam kitab Markus, gelar ini sangat langka. Frasa anak Daud ini sangat langka kita temukan di sana. Dan di keseluruhan kitab Markus, hanya 3 kali Markus menggunakan frasa ini. Dan yang lebih menarik lagi adalah, 2 kali dari kata anak Daud ini keluar dari mulut Bartimeus. Dan yang terakhir frasa ini keluar ketika Yesus sementara mengajar di bait suci, pada waktu dia menghubungkan antara Yesus anak Daud dengan Mesias. Itu artinya di keseluruhan kitab Markus, selain Yesus, hanya Bartimeus yang menggunakan gelar anak Daud, gelar Mesias kepada Yesus. Hal ini menjadi pelajaran yang menarik bagi saya. Betul, Bartimeus adalah seorang yang miskin. Dia miskin dalam materi, tetapi dia adalah seorang yang kaya dalam pengetahuan akan kebenaran.
Dari sekian orang banyak yang bersama-sama dengan Yesus, bahkan dari murid-murid yang setiap hari bersama dengan Yesus, mereka tidak mengerti tentang Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh perjanjian lama. Hanya Bartimeus yang menyadari akan hal ini, dan dia sangat yakin terhadap kedatangan Yesus sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan dia dari kehidupannya yang malang ini. Pelajaran bagi kita adalah bahwa keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik yang kita miliki, keterbatasan sosial dalam hidup kita bukan menjadi alasan, bukan menjadi penghalang untuk kita tidak mengenal kebenaran lebih dalam lagi, lebih kaya lagi. Ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Syukur kepada Tuhan, melalui Bartimeus Tuhan mengajar kita. Kita yang tidak memiliki keterbatasan fisik, kita yang tidak memiliki keterbatasan ekonomi, seharusnya lebih kaya akan kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran yang akan menolong kita, yang akan menuntun kehidupan kita kepada Yesus, yang akan menuntun kehidupan kita kepada keselamatan. Semoga pelajaran dari Bartimeus yang miskin ini, tetapi kaya dalam kebenaran, kaya dalam pengetahuan akan Yesus, menolong kita untuk lebih setia, untuk lebih rajin mempelajari kebenaran, untuk lebih rajin menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita. Tuhan.